dunia penerbangan di Hindia Belanda itu sudah dimulai sejak tahun 1910 ketika seorang perwira artileri KNL atau Koninklijk Nederlands-Indische Leger bernama Emil Rambaldo mencoba melakukan eksperimentasi penerbangan balon udara pada tahun 1910. Namun hal ini penerbangan eksperimentasi ini tidak berjalan lama karena Emil Rambaldo sendiri wafat akibat kecelakaan balon udaranya di Blora, Jawa Tengah. Ya, tentu saja untuk menghubungkan daerah-daerah kepulauan di Hindia Belanda yang selama ini hanya terkoneksi melalui angkutan laut, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang kalau angkutan laut. Selain itu, kalau kita bicara kapal laut, itu hanya menjangkau daerah-daerah pesisir saja, sedangkan teknologi pesawat terbang itu memungkinkan kita untuk point to point dari wilayah satu ke wilayah lain secara langsung. Nah, sebenarnya pada waktu itu pertama kali yang mengajukan konsesi pengoperasian pesawat komersil itu adalah pihak KLM dari Belanda yang sebelumnya sudah berhasil sejak tahun 1919. Lalu kemudian atas perintah dari pemerintah Belanda, kemudian KLM diminta untuk ikut mengembangkan penerbangan komersial bersama pemerintah Hindia Belanda di wilayah Hindia Belanda. Akan tetapi karena ada suatu hal, masalah subsidi, pengembangan infrastruktur, serta hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan finansial juga, akhirnya pemerintah Hindia Belanda selalu menolak pengajuan konsesi tersebut. Sebenarnya KNLM memiliki begitu banyak armada, tetapi terbagi menjadi 3 tipe besar, yaitu pesawat komersial murni seperti Fokker F7, kemudian DC-3 dan yang lainnya yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan kargo. Kemudian ada pesawat jenis amfibi, itu digunakan untuk rute-rute yang belum memiliki infrastruktur darat yang memadai, lapangan udara, dan memang hanya bisa didarati di laut saja, di perairan saja. Kemudian ada jenis pesawat ketiga, De Havilland Dragon, itu pesawat untuk kepentingan khusus yaitu fotografi udara. Seperti kita tahu, 1930 terjadi diversifikasi sektor ekonomi di Hindia Belanda. Salah satu yang terbesar adalah pertambangan. Pesawat semacam ini dibutuhkan fotografi udara untuk keperluan riset perusahaan-perusahaan pertambangan. Jalur penerbangan yang pertama kali dikembangkan oleh KNLM adalah jalur Batavia menuju Surabaya. Hanya saja Surabaya belum memiliki infrastruktur dan pemilik dari pengelola dari lapangan udara di Morokrembangan Surabaya itu adalah Angkatan Laut Hindia Belanda, belum memberikan izin kepada KNLM untuk mendarati pangkalannya, sehingga KNLM baru terbatas untuk penerbangan perdananya sampai ke Semarang dan dilanjutkan penumpangnya dilanjutkan perjalanan menggunakan kereta api sampai ke Surabaya. Ya, target market dari KNLM sendiri ada dari masyarakat kalangan menengah atas, kemudian bisnis, kemudian juga pelancong, dan juga KNLM menyediakan layanan pos udara.
Dan ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat pribumi untuk mengirim pesan dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan sebenarnya itu pos udara menjadi satu-satunya perangkat vital bagi komunikasi dari pulau ke pulau. Dibandingkan transportasi lain dalam hal pengiriman pos, pesawat ini jauh lebih cepat ya daripada mobil atau kereta api. Walaupun dari segi muatan itu dia lebih sedikit, tetapi dengan frekuensi yang banyak, surat yang dikirim itu jadi lebih banyak. Yang paling penting juga adalah dia bisa menjangkau banyak wilayah yang sebelumnya tidak dijangkau transportasi dulunya. Seperti kapal laut, kemudian kereta api atau mobil, dia bisa mengirim pos lebih jauh ke pedalaman di Kepulauan Hindia Belanda. Nah, ini adalah salah satu bukti pemanfaatan penerbangan sebagai sarana pengiriman pos. Kita bisa lihat ada cap dari KNILM yang menunjukkan bahwa penerbangan ini diselenggarakan dari Jawa menuju ke Australia. Dan ketika tahun 1930-an memang tren terbesar dari pengiriman pos adalah melalui udara, karena sebelumnya ada satu perangkat pengiriman pos yaitu telegraf, namun perangkat tersebut dinilai tidak efisien dan membutuhkan kos yang sangat besar dalam pemeliharaannya. Sehingga dengan hadirnya pos udara ini merevolusi cara masyarakat Hindia Belanda dalam mengirimkan surat-surat mereka. Jadi ketika itu 1942, ketika masa pendudukan Jepang, banyak aset-aset KNILM yang mengalami kerusakan, dan juga banyak juga sumber daya manusia yang terbunuh dalam perang, sehingga mengakibatkan KNILM mengalami kevakuman. Sebagian besar aset yang bisa diselamatkan kemudian dipindahkan ke Australia dan kemudian diperbantukan ke dalam satu skuadron untuk membantu kepentingan militer Australia dalam menghadapi serangan Jepang. Pada 1945, pemerintah kolonial kemudian berusaha kembali menghidupkan penerbangan komersial di Hindia Belanda dengan meluncurkan satu maskapai baru namanya Netherlands Indies Government Air Transport yang bertujuan untuk membangun kembali jalur perhubungan untuk kepentingan mereka. Pada 1945, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian berusaha membangun kembali perhubungan di bekas wilayah jajahannya dengan membentuk satu maskapai penerbangan baru, yaitu Netherlands Indies Government Air Transport. Di saat yang hampir bersamaan, Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki satu maskapai, yaitu Indonesia Airways. Hanya saja maskapai ini dibentuk dan dioperasikan di luar negeri, yaitu di Burma atau sekarang kita biasa sebut sebagai Myanmar. Jadi Soekarno sendiri kemudian idenya menggebu untuk melahirkan satu maskapai Indonesia karena memang dia memandang bahwa penerbangan sipil menjadi aset penting bagi negara dalam mengkonsolidasikan kekuasaan. Selain itu, perhubungan menjadi sangat penting ya untuk pengembangan negara ke depannya.
Lalu pada akhirnya penerbangan sipil ini tidak hanya sekedar untuk mengangkut orang atau barang, tetapi juga sebagai alat diplomasi negara, tukar menukar birokrat dengan negara sahabat, kemudian misi-misi kemanusiaan dan yang lainnya.